Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Widya Pratama, NPM 18352233310. Saya dari kelas 5A, jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 11 April Sumedang. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Ekologi Administrasi yang membahas dua materi. Pembahasan yang pertama yaitu upaya pengembangan etika lingkungan, yang kedua yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembahasan yang pertama, upaya pengembangan etika lingkungan, terdapat 5 materi. Poin yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Yang kedua yaitu penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Yang kelima yaitu membangun etika lingkungan yang baru. Materi poin yang pertama yaitu penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Upaya ini tidak cukup dengan penyuluhan-penyuluhan untuk menumbuhkan kesadaran. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Materi poin kedua yaitu penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pada tanggal 11 Maret 1982, DPR RI dalam sidang paripurna telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam Lembaran Negara Nomor 12. Rancangan undang-undang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat UU-LH. Pada dasarnya, undang-undang ini memuat asas serta prinsip-prinsip pokok tentang perlindungan dan pengembangan lingkungan hidup beserta sanksi-sanksi ini merupakan dasar bagi semua peraturan perundangan lainnya. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Panggilan sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Materi yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa, sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau UU-LH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Undang-undang baru ini diundangkan pada tanggal 19 September 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang disingkat Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU-PLH. Materi yang keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Berkaitan dengan alam, manusia mempunyai tugas dan tanggung jawabnya sendiri. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Dia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Contohnya seperti gambar di atas yaitu banyaknya penebangan liar di hutan. Menurut Franz Magnus Suseno, yang diperlukan tidak kurang dari suatu perubahan fundamental dalam sikap manusia modern terhadap lingkungan hidup dan alam. Sikap dasar yang dituntut itu dapat dirumuskan, menguasai secara berpartisipasi, menggunakan dengan memelihara manusia harus dengan menguasai alam. Kita harus menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang, sehingga hutan tidak menjadi gundul, seperti gambar yang di atas. Hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatannya. Menguasai tidak sebagai pihak luar dan di atas alam, tetapi sebagai bagian dari alam, sebagai partisipan dalam ekosistem bumi. Manusia dapat menguasai dengan menghargai, mencintai, mendukung dan mengembangkan. Seperti contoh gambar yang di atas, maka hutan ataupun alam akan menjadi indah, subur, dan lestari. Selanjutnya yaitu materi yang kelima, membangun etika lingkungan yang baru. Poin yang pertama, manusia harus menghormati alam. Manusia tidak hanya melihat alam sebagai sesuatu yang berguna baginya, tetapi juga memiliki nilainya sendiri. Poin yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawabnya
khusus terhadap lingkungan lokal sendiri agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga yaitu manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Biosfer merupakan bagian dari ekosistem yang tidak bisa diganggu keseimbangannya. Yang keempat, manusia bertanggung jawab untuk meninggalkan ekosistem bumi ini secara utuh dan baik kepada generasi yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima yaitu etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan menggunakan racun yang mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam, sebagian ataupun seluruhnya. Yang keenam yaitu perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas. Urgensi suatu program dan akibat kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan perlu diperhatikan. Yang ketujuh yaitu prinsip pengembangan biaya pada penyebab. Pihak penyebab kerusakan lingkungan harus bertanggung jawab sehingga kerusakan lingkungan dapat dibatasi. Pembahasan yang kedua yaitu mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dalam pembahasan ini terdapat 3 materi, yaitu pola pendekatan filosofis, yang kedua pola pendekatan ekologis, dan yang ketiga pola pendekatan psikologis. Materi yang pertama yaitu pola pendekatan filosofis, sasaran hasil pembangunan pada hakikatnya untuk kepentingan manusia. Dengan kata lain, pembangunan dilaksanakan oleh manusia dan untuk manusia. Pada dasarnya, tujuan pembangunan adalah tercapainya standar kesejahteraan yang adil dan merata bagi hidup manusia. Karena aspek kesejahteraan yang adil dan merata di setiap wilayah harus diupayakan. Dalam pelaksanaan pembangunan, manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa sehingga kedudukan manusia sebagai subjek dan objek pembangunan dapat terwujud. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumber daya lingkungan juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu, manusia harus melakukan pengelolaan yang bijaksana, rasional, cerdas, dan bertanggung jawab. Seiring dengan tujuan tersebut, untuk membantu manusia sebagai pelaku pembangunan yang berwawasan lingkungan, psikologi lingkungan merancang metode berikut. Yang pertama, membangun kesadaran, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh kesadaran tentang kepekaan terhadap lingkungan dan berbagai masalah yang berkaitan. Yang kedua, transfer pengetahuan, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh berbagai pengalaman tentang lingkungan dan pemahaman dasar mengenai masalah-masalah yang berhubungan. Yang ketiga, pengembangan sikap, yaitu membantu individu dan kelompok sosial memperoleh nilai-nilai sosial, perasaan kuat dan kepedulian terhadap lingkungan serta mempunyai motivasi. Selanjutnya, pemberian keterampilan, yaitu membantu individu kelompok sosial memperoleh keterampilan dalam pemecahan masalah-masalah lingkungan. Dan yang kelima, partisipan dan observasi, membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah lingkungan dan mencoba menerapkan tindakan yang tepat untuk membantu memecahkan masalah. Yang keenam yaitu evaluasi dan refleksi, membantu individu dan kelompok sosial mengembangkan pola internalisasi diri atas seluruh aktivitas terhadap lingkungan dengan seluruh pembelajarannya sehingga menjadi sebuah prioritas hidup. Materi yang kedua yaitu pola pendekatan ekologis terdapat 2 poin. Yang pertama sikap teknokratis dan yang kedua sikap dikotomis. Yang pertama sikap teknokratis. Menurut Frans Magnisuseno, salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua yaitu sikap dikotomis. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Beberapa pokok persoalan manusia melihat lingkungan yaitu sebagai berikut. Poin yang pertama, cara manusia melihat lingkungan yang mempunyai dasar kepentingan. Kepentingan bisa negatif, bisa positif, bisa individu, bisa kelompok, kepentingan hidup secara keseluruhan. Yang kedua yaitu cara memanfaatkan lingkungan. Artinya, apakah lingkungan hanya dieksploitasi ataupun dipikirkan juga keselarasan atau keseimbangan lingkungan manusia dan masyarakat sekitarnya.
Yang ketiga yaitu cara mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan ini mencakup aspek sosial, ekonomi, teknik, budaya, politik, apakah ada ketegasan, kejelasan, dan perencanaan yang matang terhadap kebijakan yang berhubungan dengan lingkungan. Yang keempat yaitu cara menyelamatkan lingkungan. Apakah lingkungan baik yang dapat dimanfaatkan manusia atau tidak itu perlu diamankan? Apakah lingkungan dikelola dengan baik dan arif sehingga memanfaatkan sumber daya tetap menyelamatkan lingkungan? Materi yang ketiga yaitu pola pendekatan psikologis. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara keseimbangan antara lingkungan alami atau sumber daya alami hayati dan non-hayati dan lingkungan binaan atau sumber daya manusia dan buatan, sehingga sifat interaksi ataupun interdependensi antar keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Dalam kaitan ini, eksplorasi ataupun eksploitasi komponen-komponen sumber daya alam untuk pembangunan harus seimbang dengan hasil atau produk dalam bahan dan pembuangan limbah ke alam lingkungan. Prinsip pemeliharaan keseimbangan lingkungan harus menjadi dasar dari setiap upaya pembangunan atau perubahan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan berkelanjutan fungsi alam semesta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan akan berguna bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.